Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. kesempatan siang hari ini kita menyelenggarakan sidang proposal atas nama saudara Andika Saputra, di mana dalam sidang ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. judul yang diangkat adalah aplikasi mobile pemetaan wisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai pembimbing adalah Ibu Triani Adita Fitri. Dan kemudian pada kesempatan siang hari ini sebagai penguji adalah saya Edward Ali dan Bapak Hamdani. Nah, juga sudah hadir beberapa orang mahasiswa yang menghadiri sidang dari Saudara Andika Saputra ini. Nah, di dalam sidang proposal ini ada beberapa sesi yang mesti kita lalui. Antara lain, yang pertama adalah sesi paparan dari Saudara Andika dengan waktu yang kita batasi maksimal adalah selama 8 menit. Nah, selanjutnya di termin kedua kita lanjutkan adalah dengan sesi masukan dan saran dari para peserta, kemudian dari penguji juga, dari pembimbing juga, dengan target adalah perbaikan dan supaya penelitian yang dilakukan oleh Saudara Andika Saputra menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas. Dan kemudian yang ketiga adalah penetapan hasil atau keputusan apakah judul tersebut dapat dilanjutkan atau ada beberapa kondisi yang mesti dipenuhi. Nah, untuk itu kita langsung saja ke fase yang pertama, yaitu untuk paparan. Dipersilakan kepada Saudara Andika Saputra, waktu dengan maksimal 8 menit, dimulai dari sekarang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Triani Arita Fitri Mkom selaku pembimbing uh, skripsi proposal saya, dan yang saya hormati juga Bapak Edward Ali Mkom sebagai penguji satu atau ketua dalam sidang proposal ini, dan saya hormati juga Bapak Hamdani Mkom selaku penguji dua di dalam. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul aplikasi mobile pemetaan wisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Kota Tinggi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini saya mengangkat yaitu sulitnya wisatawan dalam mengetahui rute jalan terdekat menuju wisata dan kebudayaan yang dituju. Yang kedua, banyaknya wisatawan yang tidak mengetahui budaya dan jadwal event kebudayaan tahunan di Kabupaten Kuantan Singi. Selanjutnya, solusi dari masalah tadi yaitu dibuatnya aplikasi mobile pemetaan wisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Kota Singi dengan menggunakan metode Zikra. Metode Zikra ini yaitu untuk menunjukkan rute terpendek dari user ke tempat tujuan yang dituju. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana merancang aplikasi pemetaan wisata dan kebudayaan dengan menggunakan metode Zikra untuk mencari rute terpendek menuju lokasi yang dituju. Yang kedua, bagaimana proses implementasi aplikasi ini pada perangkat berbasis Android. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 5, yaitu yang pertama, aplikasi ini hanya menampilkan hasil pencarian data informasi, yaitu daftar event kebudayaan, serta rekomendasi lokasi objek wisata dan budaya terdekat, rute wisata dan fasilitas wisatawan yang berada di Kabupaten Kota Singi. Yang kedua, rute yang dilewati adalah jalan umum yang ditentukan oleh MapQuest API. Yang ketiga, data pariwisata yang diinput berdasarkan website resmi dari www.kuansing.go.id serta melalui hasil observasi langsung ke beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. Yang keempat yaitu petunjuk arah lokasi berdasarkan posisi user dari koordinat satelit. Dari aplikasi ini yaitu petunjuk arahnya dari lokasi user yang berada di tempat dan koordinator satelit yang ditujunya. Yang kelima itu aplikasi ini membutuhkan akses dari GPS.
Selanjutnya, tujuan dan masalah dalam penelitian ini yaitu tujuan yang pertama untuk menghasilkan aplikasi mobile pemetaan wisata dan kebudayaan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan menggunakan metode Zikra sebagai teknik untuk pencarian rute terpendek. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam mencari rute terpendek menuju lokasi wisata dan kebudayaan yang dituju. Yang kedua, menghemat waktu dalam perjalanan menuju lokasi wisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke daerah yang dituju, baik dari wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu menentukan objek penelitian. Di sini saya menentukan objek penelitiannya yaitu pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan dan BUMDes dan beberapa pengunjung yang ada di tempat wisata tersebut. Yang kedua, menentukan kebutuhan data. Kebutuhan data ini ada dua, yaitu data primer dengan data sekunder. Data primer ini yaitu data yang diambil secara langsung dengan melakukan wawancara. Kalau data sekunder itu data yang diambil dari website resmi yang www.kuansing.go.id tadi. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini di sini ada pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang keempat, metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem ini itu yang pertama sistem desain. Di sini yang pertama software requirement analysis. Di sini saya mengumpulkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam untuk pembuatan aplikasi ini. Yang kedua, lanjut ke sistem desain. Sistem desain ini dari mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan tadi, maka didesainlah dalam bentuk blueprint software. Yang ketiga, implementasi. Implementasi ini yaitu proses coding, proses pengkodingan dari sistem desain tadi dilanjutkan untuk proses pengkodingan pemrograman dengan menggunakan aplikasi Android Studio itu untuk mobile dan untuk admin websitenya menggunakan PHP. Yang selanjutnya itu testing. Testing ini itu menggunakan aplikasinya itu melihat kesalahan dari aplikasi yang dia dibuat tadi, yaitu dengan menggunakan metode black box untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari bagian sistem. Baiklah, ini saja hasil dari presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Andika dipanggil lagi, masukkan lagi Bu Tirani ke dalam. Sepertinya beliau tadi ada gangguan koneksi, silahkan dimasukkan lagi. Oh iya Pak. Baik. Oke, sambil itu saya lanjutkan. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Andika Saputra. Termin pertama sudah kita lewati. Berarti sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu untuk masukan, kemudian saran, kemudian ada diskusinya. Dan ini juga tidak terbatas pada kami dari penguji, tapi juga boleh dari mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja. Kita persilahkan kepada Pak Hamdani untuk kesempatan pertama untuk memberikan masukan dan saran. Silakan Pak Dani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andika, ya, karena saya disuruh, biasanya mahasiswa dulu disuruh nih oleh Pak Edward nih. Tapi kenapa biar saya duluan, nggak apa-apa. Oke, Andika, semalam saya sudah melihat punya Anda yang Anda kirim, ya. Itu Anda cek ulang. Ini baru masukan ya, Andika. Anda dengarkan? Iya Pak, dengar Pak. Oke. Anda cek ulang, itu penulisan bahasa Inggrisnya harus miring. Silakan Anda cek, itu berapa banyak sih yang betul-betul saya lihat semalam, ya. Penulisan bahasa Inggrisnya tidak dikasih miring. Yang Anda kasih sama saya ya.
Iya, Pak. Coba lihat tulisan bahasa Inggrisnya. Itu kalau biasanya kan kalau ada bahasa Inggris